Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5636. Apakah kau bertanya padaku? David tetap waspada, dengan hati-hati melangkah semakin dalam ke lembah. Miasma di sini tak banyak berpengaruh padanya. Tubuh fisiknya telah mengembangkan daya tahan yang kuat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, David mendengar suara-suara di depan. Ia segera bersembunyi dan mengamati dengan saksama. Ia melihat 3 sosok tak jauh di depannya. Satu sosok mengenakan jubah emas dan tampak seperti Raja Dewa, tetapi tatapannya kosong dan wajahnya tanpa ekspresi, jelas berada di bawah kendali seseorang. 2 lainnya mengenakan jubah putih. Mereka adalah Master Quill pertama dan kedua. Master Quill pertama, berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa orang-orang dari Quill Jalan Jahat belum datang? Tanya Master Quill kedua dengan tidak sabar. Mereka telah lama mengendalikan Raja Dewa, menunggu di sini, tetapi orang-orang dari Quill Jalan Jahat tak kunjung datang. Mereka tidak tahu bahwa Pangeran Penyihir dan Tetua Agung, yang awalnya datang untuk menemui mereka, telah meninggal. Bahkan para yang mulia surgawi dan Raja Dharma pun telah meninggal. Saat itu, Pangeran Wu, ditemani oleh Tetua Agung, pergi menemui kepala istana ketiga untuk membantunya mengambil alih istana Raja Ilahi. Setelah itu, ia seharusnya pergi ke 9 surga untuk menemui kepala istana pertama dan kedua dan membawa Raja Ilahi. Pergi. Namun, semuanya berjalan salah. Ia gagal mengambil alih istana Raja Ilahi dan bahkan terbunuh. Saat ini, Istana Jalur Jahat belum mengirimkan siapapun untuk membantu kepala istana pertama dan kedua dalam serah terima. Apa terburu-buru? Orang-orang dari Istana Jalur Jahat berjanji untuk datang hari ini, kata kepala istana pertama dengan dingin. Selama kita menyerahkan Raja Ilahi kepada mereka, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu, ketika kita kembali, kita akan mengatakan bahwa Raja Ilahi telah gugur saat mencari reruntuhan Gunung Tianmen, dan bahwa akulah yang akan menjadi Raja Ilahi mulai sekarang. Begitu aku menjadi Raja Dewa, aku pasti akan menyingkirkan Lingxi, wanita itu, dan membuatnya terus menentang kita. Tapi aku masih merasa gelisah, kata kepala istana kedua. Bagaimana jika kepala istana keempat tahu dan melaporkannya kepada klan dewa? Habislah kita. Kepala klan tidak mengizinkan rakyatnya bekerja sama dengan para kultivator iblis. Jangan khawatir, selama kita mendapatkan keuntungannya, kita akan kembali ke surga ke-8, memperkosa dan membunuh Lingxi, dan tidak ada yang akan peduli, kata kepala istana pertama. Mendengar ini, David mengerti segalanya. Ternyata kedua kepala istana ini telah mengkhianati Raja Dewa dan ingin menyerahkannya kepada Istana Jalur Jahat. Saat itu, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Beberapa kultivator berjubah hitam berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang tetua dari Istana Jalur Jahat. Namun, dilihat dari kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada tetua pertama. Hanya mengirimkan seorang tetua menunjukkan bahwa Istana Jalur Jahat tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Hahaha, aku tidak menyangka kau berani mengkhianati Raja Dewa. Tetua Istana Jalur Jahat tertawa terbahak-bahak. Cukup omong kosongnya, apa kau membawa apa yang kami minta? Kata kepala istana pertama dengan dingin. Tentu saja aku membawanya. Tetua Aula Jalur Jahat mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Ini berisi apa yang kau inginkan. Selama kau menyerahkan Raja Dewa, tas penyimpanan ini milikmu. Kepala aula mengambil tas penyimpanan itu, memeriksanya, dan mengangguk puas. Bagus sekali,
Raja Dewa ada di sini. Kau boleh membawanya. Tetua Aula. Jalur jahat berjalan mendekati Raja Dewa dan memeriksanya dengan saksama. Tidak buruk, itu memang Raja Dewa. Kita perlu memurnikan jiwa Raja Dewa ini. Saat itu, David muncul dari tempat persembunyiannya. Sepertinya kau lupa meminta persetujuanku, kata David dengan tenang. Semua orang menoleh, menatap David yang tiba-tiba muncul dengan heran. Siapa kau? Tanya kepala aula tajam. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kau tidak bisa membawa Raja Dewa pergi hari ini, kata David. Tetua aula jalan jahat itu mengamati David dan mencibir. Wah, kurasa kau sudah bosan hidup. Ini bukan tempat untukmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Bab 5637, Raih manfaat dari kemalangan orang lain. Tersesat. David terkekeh. Kurasa kaulah yang seharusnya tersesat. Wajah kepala istana pertama menggelap. Nak, ini urusan internal kuil kami, bukan urusanmu. Kalau kau ngotot ikut campur, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Urusan internal kuil. David mencibir. Kau mengkhianati gurumu dan berani menyebutnya urusan internal? Hari ini aku akan membersihkan kuil dari pertikaian internalnya. Membersihkan kuil dari pertikaian internalnya. Kepala istana kedua tertawa terbahak-bahak. Kau? Nak, kurasa kau tidak tahu arti kematian. Benarkah? Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Setelah David selesai berbicara, ia memancarkan aura yang kuat. Meskipun David hanyalah seorang manusia abadi tingkat 3, auranya lebih kuat daripada rata-rata manusia abadi tingkat 9. Kepala istana pertama adalah seorang dewa surgawi, dan kepala istana kedua adalah manusia abadi tingkat 9. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka merasakan tekanan di hadapan David. Menarik. Secercah keterkejutan terpancar di mata kepala istana pertama. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan sebesar ini di usia semuda ini. Namun, kau masih jauh dari mampu menyelamatkan orang dari tangan kami. Kalau begitu, ayo kita coba. Setelah David selesai berbicara, sosoknya melesat, dan ia bergegas menuju kepala istana pertama. Kepala istana pertama tidak menyangka David akan menyerang begitu tiba-tiba, dan ia segera bergerak untuk bertahan. Tangannya membentuk segel, dan kekuatan suci yang dahsyat melesat ke arah David. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan raungan yang keras. Udara di sekitarnya bergetar, dan retakan muncul di tanah. David terguncang mundur beberapa langkah, dan kepala istana pertama juga mundur selangkah. Lumayan, kau benar-benar mampu menahan seranganku, kata kepala istana pertama dengan sedikit terkejut. Kau juga tidak buruk, kata David. Namun, ini baru permulaan. Setelah itu, David kembali menyerang. Kali ini, ia menggunakan niat pedangnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, menyerang Master Istana Pertama. Ekspresi Master Istana Pertama berubah, dan ia buru-buru mengaktifkan teknik pertahanannya. Sebuah perisai cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, mencoba menangkis energi pedang David. Klang! 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 Energi pedang menghantam perisai cahaya, menghasilkan suara nyaring. Meskipun pertahanan Master Istana Pertama kuat, retakan masih muncul di perisai cahaya akibat serangan David. Bagaimana mungkin? Master Istana Pertama terkejut. Kau hanya manusia abadi tingkat 3,
Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan serangan sekuat itu? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata David dingin. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah itu, David meningkatkan intensitas serangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Master Istana Pertama seperti badai. Setiap energi pedang mengandung kekuatan yang luar biasa. Master Istana Pertama melawan mati-matian, tetapi pertahanannya perlahan runtuh. Tepat pada saat itu, Master Aula kedua tiba-tiba menyerang, cahaya hitam melesat ke arah David. Tercela. David mendengus dingin, menangkis serangan Master Aula kedua dengan tebasan pedang bakhan. Master Aula Pertama, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini, kata Master Aula kedua. Master Aula Pertama mengangguk, dan keduanya menyerang David secara bersamaan. Seketika, lembah maut dipenuhi cahaya menyilaukan dan fluktuasi energi yang dahsyat. David bertarung 2 lawan 1, dan meskipun tekanannya sangat besar, ia tidak tertinggal. Gerakannya lincah, ilmu pedangnya luar biasa, dan setiap serangannya tepat mengenai kelemahan lawan. Boom! 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 Serangkaian ledakan terdengar, menghancurkan bebatuan di lembah maut dan menciptakan kawah besar di tanah. Tetua Aula Jalan Jahat berdiri di samping, menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Ia tidak menawarkan bantuan apapun, tampaknya berniat meraup keuntungan. Bab 5638 membersihkan rumah. Raja Dewa tetap berdiri, tatapannya kosong, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Pertempuran telah berlangsung setengah jam, dan David, bersama para Master Istana Pertama dan Kedua, telah menghabiskan sebagian besar tenaga mereka. Namun, David memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Ia dapat mengisi kembali energinya dengan menyerap energi abadi di sekitarnya. Para Master Istana Pertama dan Kedua tidak seberuntung itu. Wajah mereka memucat, dan napas mereka menjadi cepat. Setiap pertempuran yang David hadapi meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan kini ia masih mampu melawan Master Istana Pertama dan Kedua. "Nak, siapa sebenarnya kau?" tanya Master Istana Pertama, terengah-engah. "Siapa aku tidaklah penting. Yang penting kau harus mati hari ini," kata David dingin. Saat itu, langkah kaki terdengar di kejauhan. Liu Sue segera mendekat, dan setelah melihat pemandangan di hadapannya, ekspresinya berubah. "Tuan Muda Chen, apakah kau baik-baik saja?" tanya Liu Sue dengan khawatir. "Aku baik-baik saja," kata David. "Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sini?" "Aku khawatir dengan keselamatanmu, jadi aku mengikutimu," kata Liu Sue. "Aku tidak menyangka akan benar-benar menghadapi bahaya." Setelah berbicara, Liu Sue menatap Master Istana Pertama dan Kedua, tatapannya berubah dingin. "Kau benar-benar berani menyerang Tuan Muda Chen. Kau mencari mati." Ekspresi Master Istana Pertama dan Kedua semakin muram saat melihat Liu Sue. Liu Sue memiliki kekuatan seorang dewa surgawi, jauh melampaui mereka. Jika Liu Sue bergerak, mereka bukanlah tandingannya. Pemimpin aliansi. "Liu, ini masalah internal kuil kami. Mohon jangan ikut campur," kata Master Istana Pertama. "Urusan internal," cibir Liu Sue. "Kau telah menyinggung Tuan Muda Chen, yang berarti kau telah menjadi musuh aliansi iblis bumiku." Setelah itu, Liu Sue hendak menyerang. "Pemimpin aliansi Liu, tunggu." David segera menghentikannya. "Ini dendam antara aku dan mereka. Aku ingin menyelesaikannya sendiri." "Tuan Muda Chen, tapi mereka berdua, dan kau sendirian." Liu Sue khawatir.
Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata David. Lagi pula, ini masalah antara aku dan kuil. Aku ingin membereskannya sendiri. David tidak menginginkan bantuan Liu Sue. Ia ingin membereskannya sendiri. Terlebih lagi, David telah menyadari bahwa setiap pengalaman mendekati kematian meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun ia hancur dalam pertempuran melawan Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi, kekuatannya telah meningkat secara signifikan setelah pulih. Sekarang, jika ia menghadapi Tetua Agung lagi, David tidak akan pernah semenyedihkan ini. Liu Sue ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, Tuan Muda Chen, hati-hati. Setelah itu, Liu Sue minggir, tetapi ia tidak lengah, siap membantu kapan saja. Tetua Aula Jalan Jahat melihat Liu Sue, sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Kekuatan Liu Sue melampaui dirinya sendiri. Jika Liu Sue menyerang, ia tak akan sebanding dengannya. Nak, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cibir Master Aula pertama. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati kuil kami. Dengan itu, Master Aula pertama dan kedua bertukar pandang dan secara bersamaan melepaskan jurus pamungkas kuil. Cahaya keemasan memancar dari tubuh mereka, dan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Wilayah ilahi. Dengan teriakan nyaring, Master Aula pertama dan kedua secara bersamaan melepaskan domain mereka. Kedua domain itu menyatu, membentuk domain emas raksasa yang menyelimuti David. Di dalam domain ini, David merasakan tekanan yang luar biasa, bahkan membuat gerakannya sulit. Hahaha, nak, di dalam wilayah ilahi kami, kekuatanmu akan ditekan hingga batasnya. Hari ini, kau celaka, tawa Master Aula pertama. Bab 5639, tidak ada yang mustahil. David mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi pedang yang dahsyat. Meskipun kekuatannya tertahan, tekadnya semakin teguh. Bahkan di wilayah kekuasaanmu, aku bisa membunuhmu, kata David dingin. Setelah itu, David melepaskan teknik pamungkas yang diajarkan oleh Wan Jianxing. Sebuah bayangan pedang raksasa muncul di tangannya, berisi kekuatan penghancur dunia. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Dengan teriakan nyaring, David menebas bayangan pedang itu ke arah Master Istana pertama dan kedua. Ekspresi Master Istana pertama dan kedua berubah drastis. Mereka tidak menyangka David akan melancarkan serangan sekuat itu bahkan saat tertahan. Perlindungan ilahi. Keduanya secara bersamaan mengaktifkan teknik pertahanan mereka, dan sebuah perisai emas raksasa muncul di hadapan mereka. Boom! Bayangan pedang menghantam perisai, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh lembah kematian bergetar, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Retakan muncul pada perisai emas di bawah serangan bayangan pedang. Wajah Master Istana pertama dan kedua menjadi semakin pucat. Mereka bisa merasakan pertahanan mereka runtuh. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Teriak kepala istana pertama. Kau hanya manusia abadi tingkat 3. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan serangan sekuat itu? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata David dingin. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah itu, David mengintensifkan serangannya. Cahaya bayangan pedang semakin terang, dan serangannya semakin ganas. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, tak satu pun mampu unggul untuk sesaat. Namun, seiring berjalannya waktu, David mulai goyah. Ia menggertakkan gigi, urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, terus-menerus menyalurkan kekuatan abadinya,
Gerakannya semakin lamban di bawah tekanan gabungan dari wilayah suci Master Istana Pertama dan Kedua. Bayangan pedang, yang dipenuhi kekuatan penghancur dunia, perlahan meredup di bawah perlawanan keras perisai emas, akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. PFFT. David merasakan nyeri yang tajam di dadanya, darahnya melonjak, dan ia batuk seteguk darah, terhempas mundur seperti layang-layang yang putus, jatuh menghantam tanah dengan keras. Sebuah kawah besar tercipta, dan debu mengepul. Melihat ini, Master Istana Pertama dan Kedua menyeringai mengancam. "Nak, sekarang kau tahu betapa kuatnya kami. Hari ini adalah hari kematianmu," kata Master Istana Pertama dengan ganas, tangannya membentuk segel lagi, bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Wajah Liu Sue langsung memucat-pucat pasi. Ia melesat maju, hendak menerjang David. Namun, David tiba-tiba mengulurkan tangan dan berteriak, "Pemimpin! Aliansi Liu, jangan mendekat. Ini pertarunganku sendiri, aku masih bisa bertahan." Mata Liu Sue memerah karena cemas, dan ia berteriak, "Tuan Muda Chen, kau sudah terluka seperti ini, jangan memaksakan diri." David berjuang untuk berdiri, kakinya sedikit gemetar, tetapi matanya sangat teguh. "Pemimpin Aliansi Liu, setiap kali aku di ambang kematian, kekuatanku meningkat drastis. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melepaskan semua potensi dalam diriku." Setelah mengatakan ini, David menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan darah dan Qi melonjak di dalam dirinya, mengedarkan teknik kultivasinya, dan tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya redup namun tegas. Memegang pedang panjangnya, ia terhuyung-huyung menuju Master Aula Pertama dan Kedua, setiap langkah tampaknya mengerahkan seluruh kekuatannya. Master Aula Pertama dan Kedua saling berpandangan, mata mereka penuh ejekan. "Karena kau mencari kematian, maka kami akan mengabulkan keinginanmu." Keduanya kembali melepaskan kekuatan suci mereka, sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah David bagai anak panah tajam. David mengayunkan pedang panjangnya, mencoba menangkis serangan, tetapi gerakannya lamban karena luka parah. Banyak sinar cahaya menembus pertahanannya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Bab 5640 sangat tertarik. Darah mengucur deras dari luka-lukanya, menodai pakaiannya hingga merah tua. "Tuan Muda Chen." Liu Sue memperhatikan dengan cemas, air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menyerang. David telah mencapai batasnya, tetapi tekadnya justru semakin kuat. Ia memikirkan Wan Jianxing, kuil ini sebagai wilayahnya sendiri, dan kedua pengkhianat ini. Sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan melonjak dalam diri David. "Aku tidak boleh kalah, aku harus mengalahkan mereka." David memejamkan mata, berkonsentrasi, dan perlahan mengambil busur Raja Ilahi dari cincin penyimpanannya. Saat busur Raja Ilahi muncul di tangannya, seluruh lembah kematian tampak diselimuti kekuatan misterius, udara di sekitarnya menjadi berat. Para Master Kuil Pertama dan Kedua merasakan aura kuat yang terpancar dari busur Raja Ilahi, ekspresi mereka sedikit berubah. "Senjata macam apa ini?" Tekanannya begitu besar, seru Master Kuil Kedua. David mengabaikan seruan mereka, perlahan menarik tali busur-busur Raja Ilahi, dan sebuah anak panah yang terbentuk dari energi jahat yang terkondensasi perlahan muncul di tali busur. Anak panah itu memancarkan cahaya 5 warna, mengandung kekuatan yang mengerikan. "Maju!" teriak David sambil melepaskan tali busurnya. Anak panah itu melesat ke arah Master Istana Pertama dan Kedua bagaikan sambaran petir, membelah udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Ekspresi para Master Istana Pertama dan Kedua berubah drastis.
mereka buru-buru mengeluarkan teknik pertahanan terkuat mereka, mencoba menangkis anak panah itu. Namun, kekuatan busur Raja Ilahi jauh melampaui ekspektasi mereka. Anak panah itu menghantam perisai emas, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Perisai emas itu langsung retak akibat hantaman anak panah, lalu hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Anak panah terus melesat maju, langsung menuju ke arah Master Istana Pertama dan Kedua. Master Istana Pertama dan Kedua menatap ngeri, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Anak panah menembus tubuh mereka, meninggalkan lubang menganga. Tidak. Ini mustahil. Teriak Master Istana Pertama dan Kedua bersamaan, tubuh mereka bergoyang tak menentu, mata mereka dipenuhi dendam dan keputusasaan. Namun, bahkan dengan luka yang begitu parah, mereka tidak menyerah. Mereka bertukar pandang, kilatan tekad di mata mereka. Mereka menyalurkan sisa kekuatan abadi mereka, bersiap untuk pertarungan terakhir. Serangan kombinasi ilahi. Teriak mereka bersamaan, cahaya keemasan mereka kembali menyala. Mereka menyatu, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa, menerjang ke arah David. David, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, menatap pilar cahaya keemasan yang melesat ke arahnya, matanya tak menunjukkan rasa takut. Ia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, bersiap untuk hantaman terakhir. Tepat ketika sinar cahaya keemasan hendak mengenai David, Liu Sui akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia melesat, seketika muncul di hadapan David, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, menciptakan perisai energi abadi yang kuat. Boom! Sinar cahaya keemasan menghantam perisai, menghasilkan ledakan dahsyat. Meskipun perisai Liu Sui kuat, perisai itu masih retak akibat serangan putus asa dari Master Istana Pertama dan Kedua. Pemimpin aliansi Liu, kau? David menatap Liu Sui yang berdiri di hadapannya, bingung harus berkata apa. Liu Sui melirik David, tersenyum tipis, dan berkata, "Tuan Muda Chen, sekarang, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Aku tahu kalian peduli dengan harga diri kalian, tetapi harga diri tidak ada nilainya, hiduplah yang berharga. Kau tidak perlu bersikap begitu kuat di hadapanku. Bahkan jika kau tidak melakukan apapun dan membiarkanku melakukannya, aku tetap akan sangat tertarik padamu." Bagi seorang kultivator alam abadi tingkat 3 untuk mencapai ini, itu sudah lebih dari cukup. David terkejut. Dia memang berusaha meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, bukan untuk menarik perhatian Liu Sui, dan tentu saja bukan untuk pamer di depannya.